Shalom, Benyamin, Bapak semua kepada anak jemaat untuk hari Minggu 1 Juni 2025, Majelis Jemaat itu mengucapkan selamat dan salam beribadah kepada yang dimuliakan dan berkembang kasih serta pahala. Dan jika di antara Bapak ada yang Tuhan khusus, Bapak bisa menghubungi majelis lain setempat atau bisa langsung ke kantor gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 sampai dengan 14 WIB. Untuk informasi dari Minggu 8 Juni 2025, petugasnya semua pengawas majelis dan jemaat dan pelajar anggota. Untuk daftar bacaan Alkitab di Badayon hari Selasa yang 14 ayat 11 sampai 14, hari Kamis 1 11 ayat 23 sampai 30. Yang untuk ibadah pemuda perempuan tanpa pada PD belajar dari Matius 6 ayat 3 sampai 6. Beberapa informasi dari sudah terbukti dan itu GM setiap Senin sampai dengan hari Sabtu waktunya diatur sendiri. Informasi yang pertama itu berhubungan lain oleh pendeta Carik dan mahasiswa DPR untuk tanggal 2 sampai 6 Juni di Rayon 9 pendeta Persuasi Pelo Carik Jisidu dan saudara Rayon Silitoma untuk tanggal 2 sampai 6 Juni 2025 di Rayon 8 pendeta Isa Kapal dan Carik dan Waktu. Informasi berikut pelayanan baptisan kudus pada ibadah suku Pentakosta pada hari Senin 9 Juni pukul 7 untuk ibadah pengembaraan hari Sabtu 7 Juni pukul 8. Majelis lain akan menampingi pelayan pada saat pengembaraan dan pelayanan baptisan. Untuk itu pendaftaran dimulai dari tanggal 1 sampai 6 Juni 2025. Bagi Bapak Ibu yang anaknya mau dibaptis dapat mendaftarkan diri melalui koordinator Rayon. Untuk informasi berikut, pendaftaran kelas kategorisasi dibuka dari tanggal 1 Juni sampai 6 Juli melalui koordinator Rayon. Usia calon kategorisasi 16 tahun ke atas minimal SMA kelas 1. Informasi berikut, pemberangkatan nikah atas nama saudara Arya Kiti dan saudari Vini Julista Bulu dilaksanakan pada hari Kamis 5 Juni pukul 15 di Jemaat Gereja Immanuel di Mopo. Berikut paduan lansia dari Benyamin Buku akan mengikuti lomba paduan suara dan kesusul pada tanggal 10 sampai 13 Juni di Aula Tali. Begitu PSK lansia akan menentukan lagu-lagu yang akan dilombakan pada bulan pagi ini. Yang berikut, UPP Kaum Bapak Gereja DTM mengadakan lomba paduan suara Kaum Bapak pada tanggal 3 sampai 5 September. Perkenalkan Kaum Bapak bisa mengikuti lomba. Yang berikut, majelis manajemen akan mengadakan kegiatan berudara dan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari Sabtu 7 Juni pukul 9.30 pada gereja. Yang berikut, Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia mengadakan sosialisasi kesehatan tentang kanker dan tumor pada hari Minggu 1 Juni pukul 9 usai ibadah pagi. Yang berikut, selesai ibadah pagi ini juga akan dilanjutkan pertemuan bersama MCH UPPAG dan Koordinator Layan 5, 9, 10, dan 13 untuk persiapan Impembu JPO yang ke-30. Untuk pertemuan etnis Manado, Toraja, Ambon, dan Batak akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Juni pukul 18. Informasi yang berikut, BPK akan mengadakan pasar ayam suir dengan harga 25.000 per nikah. Mohon Bapak bisa partisipasi. Dan tradisi masyarakat membuka pelayanan di Rayon, bisa informasi dari koordinator Rayon dan koordinator dan gereja. Bapak semua, kami ingatkan untuk Bapak Mama yang telah menulis dalam lagu ataupun buku hasil, Bapak Mama bisa menyetor ke sekretariat gereja. Berikut ucapan salam keluarga pada Bapak Ibu saudara yang mendengar bapak lagi dan pernikahan hari ini dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2025. Bapak Mama bisa mendapatkan salam mulia. Informasi laporan keuangan kelas koperasi untuk kelas koperasi ke 31 Mei 2025 $517.900.
Saudara Rutin Gereja Barangkali 4 Mei 2025 Rp10.540.350, penerimaan Rp13.772.000, pengeluaran Rp2.182.000, sehingga saldo kas pertanggal 31 Mei Rp2.132.350. Untuk pembangunan saldo kas pertanggal 24 Mei Rp51.329.300, penerimaan Rp1.510.000, pengeluaran Rp110.000, sehingga saldo kas pembangunan 31 Mei Rp60.729.500. Untuk jabatan saldo kas pertanggal 1 Juni Rp11.299.300, tidak ada penerimaan dan pengeluaran. Yang terakhir, ucapan terima kasih Majelis Sinode, mengucapkan terima kasih kepada petugas DPR 16 dan juga senior dan multimedia yang akan berperan dalam upaya pada pagi hari ini. Mungkin ada paduan suara dari kepala grup, pada suara lansia yang akan mengikuti lomba, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini yang akan memberikan acara serta kesempatan kita sertakan kita untuk masuk pada pagi hari ini dengan dituduh hamba yang mengaku dengan setia. Salam. Kesetiaan bukanlah pilihan, namun sebuah kewajiban bagi setiap orang percaya. Terkadang hidup berada di bawah tekanan yang membuat kita seakan tak berdaya. Hal ini seringkali mendorong kita untuk menjauh dari Tuhan. Bukankah kita perlu untuk lebih mendekatkan diri padanya? Bukankah kita perlu untuk tetap setia berada di jalannya? Kesetiaan perlu menjadi dasar yang kuat bagi setiap pengikut Kristus. Dalam keadaan apapun hidup ini, tetap setia pada Tuhan dan janjinya. Kesetiaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dengan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetap berada pada jalannya dan terus melayaninya. Dengan demikian, kesetiaan membawa kita pada suatu tanda bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Shalom, Benyamin. Selamat datang dalam persekutuan ibadah Minggu 1 Juni 2025 di Jemaat Benyamin Oebufu di bawah tema Hamba yang menanti dengan setia. Saya menjemput semua kita berdiri dan beribadahlah kepada Tuhan.
Ibadah saat ini dikuduskan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan memberikan damai sejahtera bagimu. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi diri untuk dituntun oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat 23b. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang rendah dan terbuka untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan kerendahan hati, kami datang di hadapan hadirat dan mengakui segala dosa kami. Dalam hidup ini, banyak cobaan yang kami temui, yang terkadang membuat kami berpaling daripada Engkau ya Tuhan, berpaling dari jalan-jalan. Kami menjadi hamba yang tidak setia. Karena itu, dengan penuh penyesalan, kami mohon, ampunilah kami Tuhan. Berilah kami hati yang baru untuk hidup setia kepadamu dan selalu menjadikan Engkau tempat sandaran kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
kami memohon pengampunan. Amin. Sekarang anugerah Allah telah disempurnakan dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hendaklah semua kita menyatakan syukur dan dengarkan berita pengampunan dosa dari Allah bagi setiap orang yang dengan sadar dan rendah hati telah mengaku dosa-dosanya. Aku akan mengakhirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Saudara, mari kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari berdiri dan bersama kita madahkan nama Tuhan menurut Mazmur pasal 25. Ku percaya
Berbahagialah setiap orang yang senantiasa setia menantikan Tuhan. Haleluya, jemaat silakan duduk. Puji-pujian bagi kebesaran nama kita oleh pada suara ayat 16. Disilakan. Dan kita biarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-18.
salah satu pemimpin kami meninggalkan semua yang kau kehendaki, sehingga kami tahu dan tidak sekedar tahu, tetapi kami juga mengimaninya dalam seluruh anugerah hidup yang kau beri bagi kami. Pimpin kuasai kami, singkirkan semua yang mengganggu perhatian kami daripada firman. Hanya kepada firman yang hidup itu kami berseru dan memohon pertolongan. Amin. Firman Tuhan pada hari bagi kita dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga ayat 18. Mari kita hadir menghormati firman Tuhan. Elia diangkat ke surga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar, namun jika engkau dapat melihat aku diambil daripadamu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengkoyaknya menjadi 2 bagian. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali berdiri tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Kuasa Elia telah pindah pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Kata mereka kepadanya, "Lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 laki-laki yang tangkas. Biarlah mereka pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan roh Tuhan mengangkat dan melemparkan dia ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah menyuruh mereka pergi." Tetapi mereka terus mendesak dia sampai ia merasa sungkan. Lalu ia berkata, "Suruhlah mereka pergi." Mereka menyuruh 50 orang itu pergi. Orang-orang ini mencari selama 3 hari, tetapi tidak menemukan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal
Ia berkata kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Yang menanti dengan setia, hamba yang menanti dengan setia. Kita tahu bahwa setiap orang percaya kepada kita masing-masing ini adalah hamba Tuhan. Lepas dari majelis yang ada, tetapi semua kita ini adalah orang percaya yang disebut sebagai hamba Tuhan. Tapi namun ini tidak semua dapat menanti dengan setia. Dari dua hamba Tuhan yang begitu luar biasa dalam pembacaan firman Tuhan ini, Elia dan Elisa. Kedua hamba Tuhan tersebut memiliki kesetiaan kepada Allah dalam hidupnya maupun juga di dalam pelayanan. Mama, kalau kita membaca bagaimana keberadaan Elia, ini seorang nabi yang dikenal keberaniannya karena menentang penyembahan berhala dan segala kejahatan, terutama yang dilakukan oleh para pemimpin Israel. Kita kadang-kadang kalau para pemimpin berbuat salah, kita malu, kita apalagi untuk mengambil keputusan atau tindakan penghukuman. Tetapi di sini berhadapan dengan Raja Ahab dan permaisurinya Isabel serta Raja Ahazia yang menggantikan Ahab. Ini sebagai nabi yang menyampaikan suara Tuhan tanpa mengenal takut. Meskipun ia sempat merasa ketakutan kepada Isabel yang hendak membunuhnya, karena Nabi Elia memperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan yang ada pada dirinya menyertainya sehingga ia membunuh 450 nabi Baal dan juga 400 nabi Asyera yang makan dari meja Isabel di sungai Kison. Dan sekali ini tindakan yang luar biasa. Nabi Elia sempat frustasi dan melarikan diri dan ia memohon kepada Tuhan kalau bisa Tuhan ambil dari nyawa. Dan dalam perkataan Tuhan, ternyata banyak mujizat yang dilakukan atau dialami oleh Nabi Elia. Dia menyatakan mujizat kepada janda di Sarfat, sehingga tidak kekurangan tepung dan minyak, serta menghidupkan anak sang janda tersebut. Yang mendatangkan hujan dan masih banyak mujizat yang lain, termasuk juga dalam teks firman Tuhan yang hari ini kita baca. Nabi Elia membuat air sungai Yordan terbagi dua, dan kemudian ia diangkat ke surga. Dan Nabi Elisa ini juga seorang murid penerus Nabi Elia. Seperti sang Tuhan, Nabi Elisa juga memiliki kesetiaan kepada Tuhan dan melakukan banyak sekali mujizat. Dia juga membuat air Yeriko ini terbelah. Dan dia juga menyebabkan kematian yang demikian banyak, air yang beracun kemudian disehatkan kembali. Bayangkan ibu-ibu yang hamil mati dengan minum air itu, tetapi ketika disehatkan kembali, artinya ada pemulihan lagi di sana. Dia juga mengadakan minyak seorang janda, membangkitkan anak dari perempuan di sungai, menghilangkan maut dalam Wali, menyembuhkan Naaman, menolong Israel menghadapi Aram dan lain-lain. Lalu banyak. Di dalam ayat ini dikatakan
Ini dia pakai untuk membelah sungai Yordan. Saudara, Elisa menjadi hamba yang menanti dengan setia. Menanti dengan setia, hamba yang menanti dengan setia ini bukan sesuatu yang mudah, bukan gampang. Kita yang kalau tunggu seseorang atau tunggu ibadah saja kalau kita suruh mengeluh, ada banyak yang menambah. Dan kebetulan di sini ada proses yang dialami dengan beragam tantangan. Atau kita diuji apakah tetap konsisten, setia kepada Tuhan, ataukah melakukan kuasa Tuhan dan meninggalkannya. Sekali lagi tidak mudah berlaku setia. Entah itu kepada pasangan hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan gereja Tuhan, atau juga sebagai anggota SIDI. Dan sebagainya. Kesetiaan ini membutuhkan komitmen dari kita, membutuhkan kerendahan hati, ketaatan, dan mau berkorban. Menarik cerita ini karena dia mengisahkan bagaimana Tuhan hendak mengangkat Nabi Elia ke surga. Ada proses yang menarik bagi Nabi Elia dan juga hambanya. Ini Elia 3 kali meminta kepada Elisa untuk tinggal dan tidak mengikuti dia. Baik Bethel, Yeriko, dan Sungai Yordan. Ini tempat-tempat yang sebenarnya ada sejarah dari umat Israel. Jadi ini ketika mau pergi dia kembali mengingatkan ke tempat-tempat ini. Namun ketiga kalinya juga Elisa bersikap keras untuk tetap mengikuti sang guru. 3 kali Elisa memberi jawaban yang sama. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Rupanya Elisa mengetahui bahwa sang guru ini akan diangkat dan dia ingin menyaksikan dengan matanya sendiri, sekaligus menunjukkan kesetiaan di sisi Elia bahwa dia tidak akan beranjak. Ini pengalaman bersama dengan Elia yang membuat Elisa ingin terus untuk belajar, tapi dia belum cukup kebersamaan itu. Ini sebenarnya ada gejolak. Bagaimana kita ada berpisah, ya? Ini gejolak yang tidak diinginkan, tetapi harus. Jadi ini yang kita dapati di sini. Kalau kita belajar dari 2 sosok ini dan juga bagaimana melihat keberadaan mereka, pengalaman iman untuk saling menguatkan seorang dengan yang lain di dalam pelayanan Tuhan. Sekaligus kita diajar untuk bagaimana saling setia kawan. Tidak hanya setia dengan Tuhan, tetapi juga setia dalam kebersamaan pelayanan atau pekerjaan atau tanggung jawab kita. Jangan kawan makan kawan, atau jangan saling mencederai, namun saling melengkapi dan menopang. Tidak ada yang merasa lebih atau paling baik dalam pelayanan Tuhan atau dalam hidup ini, karena semua yang kita persembahkan sebenarnya itu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk hebat. Kita tidak cari nama dalam pelayanan atau dalam pelayanan bukan siapa yang lebih menonjol dari siapa. Tidak dilihat dari pakaian, dari penampilan, dari cara bicara, dari gaya hidup. Tidak ada yang punya ambisi atau tujuan yang jahat. Tuhan tidak menginginkan itu. Namun yang kita beritakan adalah kebenaran atau berita Injil yang Tuhan utamakan. Yang kita utamakan itu Tuhan, bukan diri kita. Jadi orang yang melihat Tuhan dalam diri kita itu bukan siapa kita. Kita menjadi surat Kristus yang hidup. Karena itu setiap orang mesti mendisiplinkan hidupnya dengan berkomitmen kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi jika kita bersalah atau berdosa, kita harus sadar diri, evaluasi diri, dan menghukum diri sendiri. Mengapa
Elisa. Namun Elia dengan penuh kasih membiarkan Elisa bersama dengan dia. Ini hal penting yang kita belajar, tidak memandang rendah siapapun. Setiap orang berharga di mata Allah. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana Tuhan memakai seseorang sebagai alatnya. Justru orang yang direndahkan akan ditinggikan Tuhan, dan orang yang merasa tinggi itu Tuhan akan rendahkan. Elisa tidak terpengaruh dengan perkataan Nabi di Betel dan juga di Yeriko yang sudah mengetahui bahwa Elia akan pergi. Ia tidak ingin terganggu oleh perkataan mereka karena fokusnya adalah mendampingi Elia sampai akhir. Jadi dalam kesetiaan kepada Tuhan, ini ada banyak gangguan yang bisa saja kita alami untuk membuat kita kehilangan fokus kepada tujuan hidup. Karena itu kita mesti setia. Setia dengan tujuan yang mau dicapai. Sehingga apapun masalah yang kita temui ini tidak mengalami atau tidak menghambat kita. Kesetiaan Elisa mendampingi Elia ini tidak sia-sia. Dia menyaksikan bagaimana air sungai Yordan dapat dijinakkan hanya dengan gulungan jubah Elia. Hal yang tidak bisa kita terima dengan bagian ini. Tapi inilah yang Tuhan lakukan. Luar biasa ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan hamba-Nya. Apapun yang dipergunakan ini bisa menjadi alat ajaib. Ini yang mengherankan. Orang percaya akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang dilakukan memberikan kesaksian tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sungai Yordan terbelah. Ini mengingatkan kejadian kepada kita semua bagaimana peristiwa di laut terbelah. Ketika dengan tongkat Musa membuat air tersebut terbelah menjadi dua. Sekali lagi ini hal yang mustahil. Namun Yesus mengajarkan kita untuk memiliki iman. Dia bilang sebesar sesali saja itu sudah berbiasa. Ya? Walaupun potong kumpul sebesar sesali, tapi Tuhan meminta kita untuk setia. Yang kecil tapi tulus dan benar ini dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan hidup. Karena itu meskipun iman kita belum seperti biji sesali sekali lagi, namun jika kita setia maka Tuhan akan berbicara dalam kehidupan yang kita jalani. Saudara, Elia melihat kesetiaan Elisa kepadanya. Karena itu sebelum dia diangkat Tuhan, ia ingin Elisa meminta apa yang dapat dilakukan kepadanya, tetapi dia tidak menduga ada permintaan daripada Elisa. Di sini Elisa tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta jabatan dan lain-lain. Dia tahu bahwa tugas yang akan dia jalankan ini terlalu berat. Dia dari hamba sekarang dipilih untuk memberitakan, maka dia butuh kekuatan, dia butuh untuk dilengkapi. Karena itu dia minta dua bagian kuasa kenabian Elisa, bagian dari roh Elia. Jadi Elia itu sebenarnya itu sangat sedih. Dia sadar akan keterbatasannya, jauh dari kesempurnaan untuk sama dengan Elia, sehingga ia meminta dua bagian saja dari Elia. Ini seperti juga dalam kitab Ulangan, bagaimana anak sulung bagian itu selalu lebih daripada anak-anak yang lain. Dia mendapat dua bagian dan dia menganggap bahwa dia lah yang sulit dari bapa-bapanya. Ini menunjukkan bahwa Elisa tidak serakah untuk meminta semua roh atau kuasa kenabian Elia. Dia tahu bahwa hanya dengan dua bagian saja, maka itu sesuatu yang besar dan dia dapat melakukan banyak tanda mujizat dengan kuasa roh tersebut. Saudara, sebenarnya yang diminta oleh Elisa ini adalah roh Tuhan yang ada pada Elia. Dan karena itu Elia merasa bahwa permintaan Elisa tersebut ini sangat berat. Karena dia tidak layak untuk memberikannya. Itu Tuhan kehendak. Bagaimana dia membagi roh Tuhan atau karunia yang ada padanya. Jadi Elia tidak menjanjikan permintaan Elisa dapat penuhi.
jika Elisa bisa melihat dirinya diambil, maka akan terjadi sesuai dengan permintaan Elisa. Namun jika tidak, maka tidak akan terjadi. Dan pada akhirnya, kesetiaan Elisa tidak sia-sia. Ia dapat menyaksikan bagaimana Elia diambil ke sorga dengan kereta berapi dan juga kuda berapi dengan angin badai, dengan penunggang-penunggangnya itu. Dan itu mengisahkan antara dia dan Elia. Sampai kemudian dia tidak lagi melihat Elia. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana ketika Tuhan juga mengangkat Henok. Meskipun tidak ada cerita bagaimana dia diangkat Tuhan, namun kehidupan yang setia bergaul dengan Tuhan membuat dia tidak mengalami kematian secara fisik. Kisah Yesus menyempurnakan Henok dan Elia ini juga sesuatu yang perlu untuk kita dalami bersama. Tidak sekedar kita dengar dan kita abaikan, tetapi kita melihat bagaimana kesetiaan kepada Dia ini juga akan ada dalam permintaannya. Dia tidak akan membiarkan kita, bahkan saat kita lemah sekalipun. Elisa akan dia menyaksikan peristiwa iman tersebut, dia mengkoyakkan pakaiannya dan mengambil jubah Elia, dan dengan jubah tersebut atas nama Tuhan, Nabi Elia dia pun dapat membuat keajaiban seperti yang dilakukan oleh Elia. Jadi peristiwa tersebut disaksikan oleh rombongan Nabi Yeriko, dan ada pengakuan bahwa kuasa Elia telah pindah kepada Elisa, dan mereka pun sujud kepadanya sampai ke tanah. Jadi Tuhan mengangkat status Elisa bukan lagi sekedar hamba Elia, namun dia telah menjadi hamba Tuhan. Hamba yang menanti dengan setia sudah pasti akan menuai berkat di dalam Tuhan. Amin. Sayang bahwa para nabi ini melakukan pengangkatan Elia. Mereka berpikir di sini bahwa Roh Tuhan mengangkat dan melemparkannya ke salah satu gunung dan ingin mengutus 50 orang yang demikian tangkas pergi untuk mencari. Dan meskipun ini Elisa suara, namun kemudian dia tidak mendapat. Mereka tidak pusing dengan dia pulang, karena itu dia sungguh-sungguh jauh. Tapi ternyata mereka sia-sia karena mereka tidak menemukan. Di sini kita dapati bahwa kita lihat bersama bahwa ternyata sorga itu ada. Sorga itu bukan ilusi, bukan hanya dongeng. Sorga adalah tempat di mana orang-orang kudus Tuhan bawa ke situ. Ada kendaraan khusus yang mengantar orang-orang kudus ke tempatnya. Dengan demikian orang percaya tidak perlu takut dan ragu untuk melintasi dunia yang penuh dengan keganasan ini, bahkan pun alam maut. Ada Tuhan yang siap menjemput kita. Beberapa catatan bagi kita dari firman Tuhan ini tentang kesetiaan, terutama bagi saudara berdua yang sudah belajar tentang Dia dan yang akan mengagumi Dia dalam kehidupan saudara bertempat. Yang pertama, firman Tuhan bilang kesetiaan menjadi salah satu kunci kesuksesan daripada orang percaya dalam tugas apapun. Ya, Tuhan katakan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil atau hal kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar atau hal-hal yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan adalah awal dari kepercayaan Tuhan bagi kita. Awal ini, kesetiaan adalah awal dari kepercayaan Tuhan bagi kita. Karena itu, setialah sampai akhir dan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Ada berkat bagi mereka yang setia di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kesetiaan kepada Tuhan membuat kita terbuka dalam menerima siapapun yang mau belajar bersama, memikul tanggung jawab di dalam anugerah Tuhan.
sebagai orang percaya menjadi status hamba Tuhan, kita mesti mewariskan nilai-nilai iman yang membangun dan memperkuat persekutuan agar berita Injil tetap diwariskan dan nama Tuhan terus dimuliakan. Karena itu, setiap talenta atau karunia yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita ini mesti dipertanggungjawabkan secara baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Karena itu kita mesti dapat berperan sebagai seorang hamba yang mulia dan dapat membimbing orang lain, terutama keluarga atau juga orang terdekat, untuk memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada penyertaan Tuhan bagi setiap hamba yang setia. Penyertaan Tuhan ini membuat kita yang lemah dan terbatas ini merasa terus disempurnakan di dalam Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya yang memiliki status hamba Tuhan, maka kedekatan dengan Tuhan atau hidup bergaul dengan Tuhan ini menjadi fondasi iman yang membuatnya tidak goyah oleh arus kehidupan. Justru melalui penyertaan Tuhan ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang akan terjadi. Jika kita menemaninya, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Kalau masih ada pujian, saya silakan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kepada Tuhan dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasmi. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di surga, duduk di Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini kita juga akan melayani saudara-saudara dalam kebutuhan studi khusus. Saudari yang kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita hendak mendukungkan saudara berdua yang hendak imannya di tengah jemaat selaku anggota tubuh Kristus serta memuaskannya untuk turut merayakan perjamuan kudus. Untuk itu maka di hadapan Allah dan jemaatnya saya menjemput saudara berdua untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Saudara percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus bagi boleh memimpin pada kebenaran. Yang kedua, apakah saudara dengan segenap hati dan segenap jiwamu dalam persekutuan orang-orang percaya mengaku bahwa oleh anugerah Allah saudara tetap setia pada pengakuanmu dan hendak mengikuti Yesus Juru Selamatmu, baik dalam suka maupun dalam duka dalam hidupmu sampai mati? Dan yang ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh berjanji hendak menjadi anggota Gereja Protestan Indonesia dalam Gereja Masehi Injili di Timor dan dengan setia mengambil bagian di dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen sambil mengumuli imanmu hingga kedatangan Kristus? Apakah jawabmu, saudara Hendrikus Sabon Pura? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawabmu, saudara Yordan Manjisi Sumbu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara-saudari selaku anggota Sidang Gereja Protestan Indonesia dalam Gereja Masehi Injili di Timor dan luaskan nama turut memuliakan perjamuan kudus. Terima kasih, kita sama-sama menghantar kedua anak kasih kita dengan melakukan hidup jemaat dari Tuhan Yesus. Ya Allah, ya Tuhan, yang telah memanggil anak-anak-Mu dan mereka telah belajar mengenal akan Engkau. Dengan bertelut, mereka datang kepada-Mu Tuhan, berserah kepada-Mu. Karena itu hadirlah dan tumpahkan tangan kasih-Mu atas mereka. Karena di luar Engkau, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah mereka untuk senantiasa berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Dan tolonglah mereka juga untuk setia sebagai hamba yang percaya kepada kuasa dan pemeliharaan-Mu. Dalam kedewasaan dan pernyataan yang telah mereka ungkapkan di hadapan-Mu, Tuhan menyambut mereka berdua di dalam berkat. Kami memberkati dan melindungi
wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya dan memberkati saudara dengan damai sejahtera. Amin. Kembali kita lakukan kirim jemaat yang sama ayat yang kedua. Pada anggota sini yang baru, saya silakan untuk menghadiri kejemaatan. Bapak Mama Saudara, sambutlah kedua saudara ini dalam persekutuan orang percaya dan bersama-sama melaksanakan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Saudara berdua, Tuhan dari Yesus Kristus Tuhan kita, karena berundanglah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berangkat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kiranya Tuhan menunggu keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita melakukan bagi Yesus kuserahkan, dan saudara berdua akan mengatakan syukur atas saat bersama dengan keluarga. Nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat akan kebenaran ini, sebab
Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Karena selama 6 hari lamanya Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bekerja dan kami bisa mendapatkan berkat untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Dan di hari ke-7 ini Tuhan, Engkau dapat menghitungkan kami seberapa jemaat-Mu boleh ada di Ka'bah yang kudus ini Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan nasar, perpuluhan dan hulu hasil lainnya. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati agar setiap persembahan dan nasar yang kami berikan kepada-Mu Tuhan menjadi berkat di gereja kami, gereja Benyamin ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, karena hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Yesus, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak katakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, semua kelemahanku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang sungguh membuat kami terpesona. Dan apa yang kami bawa telah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati semua rasa syukur yang ada ini. Agar semua itu juga dapat menjadi berkat dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Berkenan memberkati firman-Mu bagi kami, agar kami juga dikuatkan dalam kesetiaan menanti setiap penyertaan dan juga karya-karya ajaib Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan ampuni kami dari segala kecongkakan maupun hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Lalu memulihkan kami dan melayakkan kami sesuai dengan cinta kasih-Mu. Dan berkenan pula menolong sesama kami yang menjerit dalam kesakitan yang teramat sangat, yang ada juga dalam perawatan yang medis, yaitu Omega Kince, Sina dan juga Liliana yang sementara nama di Leona, dan lain yang masa umumnya tetap ada dan menguatkan semuanya. Bapak
semuanya. Dan Sarkel Pembangunan, Sarkel Multimedia, Sarkel Penulisan Sejarah Gereja, dan tinggal yang akan dibentuk untuk ada dalam perayaan ulang tahun gereja. Tuhan juga senantiasa menolong bahkan susah ini. Semua kasih-kasih Tuhan itu selanjutnya akan ada dalam perlombaan vision show dan lomba paduan suara. Mereka juga akan membawakan puji-pujian seusai pelatihan. Tuhan berkenan mengajar melengkapi selalu untuk ikut serta dan semua bentuk ingin terus berbuat walaupun usia yang Tuhan beri senantiasa tidak ada dalam kekurangan-kekurangan, tetapi untuk menguji akan Tuhan tentu tidak menjadi soal yang berat bagi kita. Dari Tuhan tetap menolong dalam teman-teman iman untuk memberikan teladan yang terbaik. Bapak yang kasih dan setia menjangkau seluruh jemaat Tuhan dari yang ada dalam kandungan sampai anak-anak, pemuda-pemudi orang tua, dan juga yang usia lanjut. Tuhan tetap pelihara semua dalam perlindungan, kasih sayang dan berkat daripada Tuhan sendiri, dan juga perlindungan daripada Mulia Bapa. Dan berkenan pula atas segala pelayanan di tingkat klasik sinode, bahkan juga dalam tingkat pemerintahan, biarlah semua yang mempercayakan sebagai para pemimpin selalu ada dalam kebijakan dan Tuhan, sehingga semua yang diputuskan dilakukan seturut dengan kehendak Dia Bapa. Kami takut akan Tuhan dan juga setia kepada-Mu, agar kami tidak sekedar berbicara tentang kesetiaan, tetapi kami juga dimampukan oleh Tuhan dalam memiliki kesetiaan yang memiliki upah yang datang daripada Tuhan sendiri. Mari menyempurnakan segala doa kami dan menolong kami menapaki hari-hari yang baru ke depan dalam kemantapan bersama Tuhan kami. Dalam Kristus Sang Juru Selamat yang agung, kami selalu dan senantiasa berserah atas seluruh hidup kami dalam rancangan Tuhan yang terindah. Amin. Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri. Ulanglah dengan terus menjadi umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa setia kepadanya. Berharaplah pada pertolongan Tuhan agar mampu melawan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk tetap setia kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang kekal
selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan sambil bersalaman, kami masih berharap Bapak Mama jemaat Tuhan masih tetap berada dalam lindung kebaktian dan kita mengikuti masih ada 2 rangkaian acara, yaitu yang pertama Bapak Mama seperti yang disampaikan dalam warta bahwa hari ini kita punya orang tua, orang lansia dalam rangka memenuhi undangan dari Komda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lomba paduan suara. Karena itu kita punya orang tua yang sudah siap dalam paduan suara lansia akan menampilkan 2 lagu yang menjadi lagu yang akan dilombakan. Karena itu dengan bersabarnya Bapak Mama jemaat Tuhan untuk mengikuti penampilan dari kita punya orang tua semua itu menjadi bentuk dukungan dari jemaat Tuhan untuk kita punya orang tua atau lansia yang mau berlomba. Baik, karena itu kami mempersilakan Oma atau Bapak Mama semua yang sudah siap dalam paduan suara untuk bisa tampilkan. Kemudian nanti acara yang kedua yaitu penyuluhan dari Yayasan Kanker Indonesia tentang kesehatan, bagaimana mengatasi atau bagaimana mendeteksi secara dini penyakit kanker dalam tubuh kita manusia. Karena itu Bapak Mama, kami berharap Bapak Mama juga tetap ada, karena tentu ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan kesehatan kita bersama. Baik, Bapak bisa doa sedikit geser ke sebelah kiri dan Bapak Oma kami silakan. Bapak Mama, lagu yang dua lagu yang mau ditampilkan ini kita punya orang tua yang latihan baru 1 minggu. Kita masih lagi 1 minggu, hampir mau 10 hari lagi latihan untuk kita sampai ke perlombaan. Kita doakan semoga penampilan terbaik dipersembahkan membawa nama besar demi kemuliaan yang Ibu.
Dan Oma, terima kasih Bapak Mama. Mari kita beri aplaus kembali untuk orang tua kita. Terima kasih. Baik Bapak Mama, mohon maaf ya ada sedikit terlambat, dan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita dulu kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami telah selesai beribadah, dan tentunya kami akan kembali ke rumah kita masing-masing. Bapak di surga, sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami telah mengharuskan Tuhan kedua anak kami bersyukur atas pengakuan Tuhan dari kedua anak kami yang sudah menjadi isi baru di jemaat Benyamin Penuh. Terima kasih Tuhan Yesus, sekiranya segala kelangsungan kehidupan kami Tuhan senantiasa selalu mendapat penyertaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, boleh kita berjabatan tangan dan kita bersama untuk saudara yang baru dikasih. Kita pertama, terima kasih untuk bersamaannya. Kita akan lanjutkan dengan rapat bersama yang sejajar Koran 5, 9, 10 dan 13. Koran 5, 9, 10 dan 13 untuk persiapan tim dan untuk ceremonia. Terima kasih. Bapak dan Mama, nomor dari yayasan kakek itu sudah kami kirim di grup. Bapak Mama, jika mana ada yang perlu dapat menghubungi nomor yang ada atau bisa menghubungi sekretariat Benyamin untuk melakukan atau percakapan yang yayasan.